Baik. Nah, jadi itu rumusnya. Simple present itu kalau kata kerja, dia pakai kata kerja pertama. Dan kalau dia pakai selain kata kerja, yaitu kata keterangan atau adverb, kata benda atau noun, dan kata sifat atau adjective, dia harus pakai to be, yaitu is, am, dan are ya. Diikuti kata yang tadi, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Oke, sekarang kita terjemahkan yuk ke dalam bahasa Inggris. Tapi saya akan meminta kalian maju ya, salah satu dari kalian maju untuk mencoba menerjemahkan ini dengan menggunakan simple present tense. Yang pertama, Iluh Suandari. Silakan maju. Ini saya besarkan dulu hurufnya. Iluh, please turn on the audio, di unmute dulu ya, Iluh ya. Di unmute dulu, itu masih di mute Iluh. Loh. Yes, sir. Itu ada kalimat Andi dan Ari bekerja di tempat yang sama. Kalau diterjemahkan ke dalam simple present tense, bahasa Inggrisnya bagaimana itu, Iluh? Andi and Ari. Andi and Ari. Are work, Pak. Salah. Bekerja itu kan kata kerja. Bekerja itu kan kata kerja kan. Jadi kita pakai kata kerja pertama. Kata kerja pertamanya work, bekerja itu apa? Work. Work ya, work. Pakai S tidak? Kamu ingat simple present kan? Simple present tense itu kalau subjeknya he, she, dan it kan pakai S. Kalau subjeknya they, we, I, dan you tidak pakai S. Nah ini kalau Andi dan Ari, work-nya ditambahin S atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Mengapa? Mengapa tidak dikasih S? Bentar, Bang. Kemarin kan kita bahas tuh, simple present. Pakai, Pak. Pakai atau tidak? Pakai, Pak. Kalau pakai kenapa alasannya? Karena dia ada 2 orang. Kalau 2 orang itu pakai S atau tidak? Dilihat lagi catatannya. Catatannya kan biasanya saya kirim ke grup ya. Nah itu mestinya kalian catat dong, kalian tulis. Karena kalau kamu hapus begitu saja, kamu nggak punya catatan apa-apa. Nah. Pakai S tidak? Tidak, Pak. Nah, alasannya mengapa? Di catatan ini tidak pakai, Pak. Dia pakai kata kerja pertama, step 1. Kalau pakai S pun itu juga kata kerja pertama. Permasalahannya bukan kata kerja pertama atau tidak, semuanya pakai kata kerja pertama ini. Mengapa pakai S dan mengapa tidak pakai S itu bukan karena kata kerja pertama. Simple present itu kata kerjanya kata kerja pertama. Tapi ada yang ditambah S, ada yang tetap tidak ditambahin S. Ada alasannya di situ. Alasannya bukan karena itu tadi yang kamu sebutkan tadi. Jadi next time, lain kali, kalau saya kirim materi di grup yang berupa tulisan itu, chat, itu dicatat lagi. Karena kan biasanya kamu langsung hapus kan? Yang ada di chat itu kamu hapus kan? Kamu nggak punya catatan lagi. Kalau ada itu sebenarnya masih ada di situ. Tapi kan sudah ke scroll ya, saya kan sudah kirim informasi banyak. Nah, makanya kamu catat. Kalau kamu waktu senggang di sore hari atau malam hari,
Kan itu sedikit ya, maka kamu tulis. Kalau itu kamu tulis, itu ada informasinya. Nah, apa? Mengapa tidak pakai S? Ada yang bisa bantu temannya Ilu? Ilu punya teman nggak di situ? Kenapa tidak pakai S itu? Kenapa work-nya tetap tidak works? Kenapa tidak pakai? Kenapa work-nya tetap work, bukan works? Ayo. Kenapa Ilu? Bentar, Pak. Ini masih Gimana Ilu? lupa, Pak. Lupa itu berarti dulu pernah ingat. Ada catatannya tidak? Di sini ada, Pak. Ya, Tapi apa. kenapa itu tidak pakai S? Di sini tidak ada catatan, Pak. Cuma di contoh itu yang bagian Bayu dan Puji naik sepeda itu ada, saya tidak pakai S. Tapi alasannya Di tidak bagian terakhir ada. ada. Di bagian terakhir di catatan itu ada. Mengenai tambahan S atau tidak, itu ada. Tidak pakai. Karena bukan merupakan ketiga tunggal. Karena tidak merupakan ketiga tunggal. Dia pakai S dulu. Karena merupakan karena tidak pakai apa lagi. Karena tidak karena tidak mengikuti kegiatan karena tidak mengikuti karena bukan merupakan orang ketiga kayaknya coba deh di sini karena bukan merupakan orang ketiga Itu orang ketiga itu. Kan kalau diartikan itu mereka. Dia itu orang ketiga. Orang ketiga itu they, he, she, it. Itu orang ketiga. Tapi they itu orang ketiga jamak atau plural. Kalau he, she, dan it itu orang ketiga tunggal. Jadi apa yang membuat itu tidak pakai S dan tidak yang pakai S itu apa sebenarnya? Apa yang membedakan? Apa yang membuat yang satu diberi S ada works, kenapa yang lain tidak? Bukan karena kata ganti orang ketiga, bukan. Jadi Adi dan Ari itu kata ganti, kalau diganti dia akan menjadi kata ganti orang ketiga. Karena kan artinya mereka, kan? Nah, mereka itu kata ganti orang ketiga. Cuman mereka itu kata ganti orang ketiga jamak, lebih dari satu. Jadi mengapa? Mengapa dia tidak dikasih S? betul Soalnya tidak jelas, Pak.
Apa? This meeting is being recorded. Apa? Karena orang ketiga jamak bukan Pak? Iya. Jadi yang menentukan itu bukan orang ketiganya, tapi jamaknya itu loh. Jamaknya plural, lebih dari satu. Kalau dia cuma satu, he, she, it, dia harus ditambahkan s work-nya ya. Oke. Coba dilanjutkan, bahasa Inggrisnya gimana? Andi and Ari work. In the same place. Oke, in the same place. Oke, good. Right. Sekarang nomor 2. Apakah Rita suka musik pop? Bahasa Inggrisnya gimana? Does Rita Does Rita? Okay. Does Rita like musik pop? Dibalik ya. Pop music. Pop music ya. Pop music. Does Rita like pop music? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana jawabannya? Kan kalau pertanyaan itu, ini pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ya. Does Rita like pop music? Itu gimana? Kalau iya bagaimana? Yes siapa? Yes she does. Kalau tidak? Or no, she does. No? She does. He doesn't. Yeah, no she doesn't. Okay, good. Thank you very much, Ilu. You're welcome, sir. Yes. Next, I want Muhammad Asep Nuriksan. Muhammad Asep. Ya. Juga kalimat ini harus diterjemahkan ke dalam simple present ya. Rini adalah anak perempuan Pak Jarod. Bahasa Inggrisnya gimana? Rini is Pak Jarod. Pak Jarod. Dokter. Pak Jarod. Daughter ya. Daughter. Ya. Jadi baca daughter ya, bukan dokter ya. Jadi dibaca daughter. Huruf G sama H itu nggak dibaca ya. Oke, Rini is Pak Jarod's daughter. Pinter, very good. Berikutnya, Pak Rahmat tidak makan daging karena beliau adalah seorang vegetarian. Nah, bahasa Inggrisnya gimana? Pak Rahmat does. Pak Rahmat? Does not. Bukan does bacanya. Das. Does. Ya, das ya. Does not eat. Does not. Not eat. Eat, dibaca eat ya. Does not eat. Eat. Meat. Meat. Ya, does not eat meat. Oke. Ya. Because he is a vegetarian ya. Oke. Ya. Jadi does not-nya ini boleh disingkat menjadi doesn't ya. Does not boleh, kalau mau disingkat doesn't juga boleh ya. Doesn't eat meat because he is a vegetarian. Dibaca lagi coba Asep. Pak Rahmat does eat meat. Doesn't. Pak Rahmat doesn't eat meat because eat meat because he is a vegetarian. Good. Thank you Asep. Good. Thank you, James. Oke, berikutnya I would like what is it? Hartini Aminuddin.
Hartini Aminuddin. Hartini, how are you today, Hartini? How are you today, Hartini? Ditanyain how are you today kok diam? Yes, I'm fine. Yes, Ada. I'm fine. Oke, good. Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Bahasa Inggrisnya gimana, Hartini? Bandung ada. Dari mana ini? Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Bandung is the capital. Bandung is the capital. Capital city. Bukan kapital. City. Capital. 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 Terus? City. Yang mantap dong ngomongnya. Jangan gitu. City of West Java. Of West Java. Oke, good ya. Itu bisa. Yang mantap ngomongnya. Kalau kamu mantap ngomongnya, listen, dengerin. Kalau kamu mantap ngomongnya, kalau salah itu bisa dikoreksi. Jangan takut berbuat salah ya. Takutlah berbuat dosa. Kalau salah di sini nggak dosa. Oke. Berikutnya, Hartini. Apakah Surabaya berada di Jawa Timur? Bahasa Inggris. Ya, ya, yang mantap. Is Surabaya. Ya, is Surabaya. Is Surabaya in Is Java. In is Java ya. Ini dibaca is ya. Jadi tulisan EA itu dibaca I ya. Jadi is Surabaya in is Java. Kayak tadi makan tadi kan EAT juga dibaca ya. Sedangkan MEAT dibaca meat. Jadi coba dibaca lagi nomor 5 dan nomor 6 bahasa Inggrisnya. Nomor 5. Bandung is the capital. Yang mantap ya. Bandung is the capital city of West Java. Terus? Is Surabaya in Is. Tadi kan saya bilang is kan bacanya. Harus diingat-ingat ya Hartini ya. Is, jangan S. Is Surabaya in East Java. Diulangi. Is Surabaya in East Java. Jawabannya apa? Ini kan harus dijawab ya, karena kan pertanyaan. Apakah Surabaya berada di Jawa? Jawabannya apa? How old are you, Hartini? How old are you right now? Jangan panikan kayak gitu. Kalau nggak tahu gini jawab, Pak, saya nggak tahu Bapak ngomong apa gitu aja. How old are you right now? Yes. Hartini. Pak Rahmat tanya, how old are you right now? Umur Berapa? umur saya 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun bahasa Inggrisnya apa? Kemarin kan ditanya juga kan? Kan sudah saya sering kan? Saya tanya umur itu kan sudah sering kan? 18 years old. Ya. Okay. Baru 18 tahun ya. Oke, good. Jawabannya apa Hartini?
Is Surabaya in East Java? Yes. Yes apa? Yes, it. Yes it apa? Ayo, yang mantap. Yes it apa? Kamu nggak dibisikin sama temenmu. Yes it apa? Temenmu bisikinnya lengkap nggak tuh? Yes it apa? Kurang apa itu? Artinya? Temennya ada yang bisa bantu arti ini? Kurang apa itu? Jawabannya yes it apa? Tadi loh, lihat di pertanyaan yang tadi. Nomor 2 ini loh, lihat. Does Rita like pop music? Jawabannya kan yes she does, kalau iya. Sama no she doesn't, ya kan? Nah ini pertanyaannya kan, is Surabaya in East Java? Yes it apa? Apakah yes it does, atau yes it is, atau yes apa? Itu loh. Yes. Yes, it is. Yes it is, itu saja. Kurang is. Ya. Kurang is, yes it is ya. Oke. Why is the line is over there? Oke, nomor 7, Hartini. Ardiansyah and family. No, salah. Artini mundur dulu. Alright, next is Nur Laila. Nur Laila. Itu coba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di mana Ardiansyah dan keluarga, maksudnya keluarga dia ya, keluarga Ardiansyah, sering menghabiskan waktu di akhir pekan. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini simple present juga.
Ya, gimana Nur Laila? Di mana itu bahasa Inggrisnya apa? Where Ardiansa Oh, where itu. and Where? Ardiansa No, salah. and Salah. Kalimat tanya itu kan selalu diawali dengan auxiliary ya. Seperti ini loh. Das Rita, terus is Surabaya ya. Nah, untuk Ardiansa dan keluarga ini auxiliary-nya apa? Auxiliary itu ada das, ada do, ada is, ada am, ada are, gitu kan? Tergantung kata apa yang disambung. Kata apa setelah auxiliary itu? Kalau dia kata kerja, pakainya do sama das. Kalau selain kata kerja, pakainya is, am, dan are. Ya. Nah, kalau menghabiskan itu kata apa? Kata kerja, kata keterangan, kata benda, atau kata sifat? do. Do, oke. Where do? Terus? Ardiansa and his family Where Ardiansyah and his family often spend ya. Ini bacanya spend bukan spin ya. Spend time on weekends. time on weekends. Oke, good. Boleh on weekends, boleh at the weekends ya. Kadang-kadang kalau American English pakai on weekend, kalau British pakai at the weekends. Jawabannya bagaimana? Ini kan pertanyaan ya, jadi harus ada jawabannya. Where do Ardiansyah and his family often spend time on weekends? Jawaban lengkapnya bagaimana? Di mana? Kalau mau jawabannya bisa dibuat dalam bahasa Indonesia dulu. Misalnya mereka suka menghabiskan waktu di mall misalnya. Mereka suka menghabiskan waktu di mall di akhir pekan. Bahasa Inggrisnya gimana? Mereka sering menghabiskan waktu di mall di akhir pekan. Coba di bahasa Inggris kan. Kalau jawaban singkatnya kan boleh di mall gitu saja kan. Itu jawaban singkatnya. But here I want ada complete answer ya. Jawaban lengkap. They often Ya, they often spend time boleh atau spend their time ya. At the mall. At the mall. Kok at the mall tuh? Kalau kamu nyebutnya bahasa Indonesia saja kan mall kan, bukan mall kan? Kenapa jadi bahasa Inggris malah jadi mall? Mau jalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan ke mall nih. Jadi mall ya. Kalau kamu bahasa Indonesia nyebutnya mall malah di Inggrisin jadi mall. They often spend their time at the mall. Terus on weekends. On weekends. Okay, good. Alright. Next. Magetan adalah kota di Jawa Timur yang terdekat dengan Solo. Coba di bahasa Inggris kan. Magetan is Magetan, okay. Magetan is the city. The apa? The close. The close. Enggak apa-apa, ayo. The apa? The closest.
city in East Java to Solo. to Solo. Oke, good. Boleh? Boleh seperti ini atau boleh Magetan is the city in East Java closest to Solo ya. Jadi boleh ada dua pilihan ya. Magetan is the city atau a city ya, a city in East Java closest to Solo. Boleh ya. Pilihannya ada closest to Solo. Very good. Thank you very much, Nur Laila. Next is Darwis Ahmad. Darwis. Randi suka musik rock tetapi juga menikmati musik dangdut. Yuk, di bahasa Inggris kan. Sabar Pak. Randi. Jelas. Yang Randi. Suka musik rock. Oke Pak. Ya. Mana? Lake itu. Randi Lake. Randi Lake rock musik. Randi, like-nya pakai S atau tidak pakai S? Pakai S Pak. Oke, mengapa pakai S? Tadi itu pertanyaan mirip nomor satu yang saya ajukan ke Iluh tadi. Mungkin Iluh bisa bantu apa namanya Darwin ini. Darwis, sorry. Ya. Ya, Iluh. Kasih tahu Darwis. Mengapa di situ pakai S? Kenapa, Pak? Kasih tahu Darwis. Kenapa di situ pakai S Randinya? Like-nya kenapa pakai S? Karena orang ketiga tunggal, Pak. Mengapa? Darwis? Ketiga tunggal. Enggak, Darwis. Kenapa? Karena orang ketiga. Karena orang ketiga tunggal. Tunggal ya. Tunggal itu artinya apa? Sendiri. Oke. Satu ya. Randinya kan Ya. satu. Randi likes apa? Lanjutkan. Rock musik. Rock music. Oke. Rock music. Oke. Terus tetapi juga menikmati musik dangdut.
Kalau jadi membaca gimana? But, but also. But also enjoy dangdut. But also enjoy-nya pakai S tidak? Pakai Pak. Kenapa? Kenapa? Kan tadi sudah disebutkan. Kenapa? Karena orang yang ketiga. Orang ketiga apa? Orang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa? Pakai. Jamak. Oh, ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Yang dimaksud orang ketiga tunggal itu yang mana di sini? Kalimat ini yang dimaksud orang ketiga tunggal itu yang mana? Randi. Ya, Randi ya. Ya, but also enjoys Dangdut musik. dangdut music ya. Musik. Dangdut music. Oke. Sekali lagi Darwis dibaca. Dibaca ulang. Ya, bahasa Inggrisnya. Randi like rock musik. No. Like-nya kan ada S-nya itu. Like-nya ada S-nya, dibaca S-nya. Likes. Like rock musik, but also enjoys dangdut musik. Ya. Oke. Naik apa Dewi ke kampus setiap hari? Bahasa Inggrisnya apa? Nal. Hah? Ini nal. Naik apa? Bahasa Inggrisnya apa? Kalau masa bagaimana ini baca ini? Jadi sama ini. Ada ini. Bagaimana baca ini nal? Dos. Naik apa itu kalau dalam bahasa Inggris itu cuman dengan satu kata menanyakannya, dengan satu kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Inggris kan ada banyak, ada what, ada where, ada which, ada why, ada when, ada how. Itu semua kata tanya ya. Nah ini naik apa ini pakai kata tanya apa? Naik apa? Apakah pakai what, apakah pakai where, apakah pakai why, apakah pakai when, apakah pakai how? What? Salah, bukan what. Dos. Das. Tadi emang saya nyebutkan kata das, kata tanya kok das itu. Kata tanya itu yang tadi saya sebutkan tadi loh, ada what, ada when, ada why, ada where, ada how. Nah, pakai kata apa naik? DP kata tanya. What? Apa? Wait. Baik. Naik apa? Jadi cuma satu kata saja. Tadi pilihannya saya sebutkan lagi ya, Darwis ya. Ya. Berdiam coba berdiam. Ada what, ada where, ada when, ada why, ada how. Nah, kamu pilih yang mana yang kalau yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya naik apa? Itu yang mana? Apa tadi? Tahu. Apa? Itu setengah mati Mas. Tadi loh. Udah disebutkan loh. Apa? How. Oke, how ya. Jadi naik apa itu bahasa Inggrisnya how. Sebenarnya arti literal dari how itu bagaimana, tapi naik apa di sini juga bisa diartikan kalau bahasa Inggris how ya. How. Terus
How does Dewi How does Dewi? Pintar. How does Dewi go to go to campus every day? campus every day? Ya. Ini kan Day. pertanyaan ya, jadi harus dijawab. Cara jawabnya bagaimana? Misalnya Dewi ke kampus naik apa setiap hari? Jawaban kamu bebas. Misalnya naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Oke, jalan kaki berarti gimana cara jawabnya? Berarti Dewi pergi ke kampus jalan kaki setiap hari Ya, gitu Pak. kan? Oke, good. Ya. Ya. Oke, berarti diterjemahkan Dewi atau she ya, she pergi ke kampus, goes to campus, Terus kampus jalan kaki apa bahasa Inggrisnya? jalan Jalan kaki itu bahasa Inggrisnya on home apa? complot. Onta. Wow. On foot ya. Nah itu. Ya, jadi apa bahasa Inggris jalan kaki on foot. Onta. He goes to campus on foot every day ya. He goes to campus on foot every day. Kalau dia naik mobil gitu, bahasa Inggrisnya gimana? Dia ke kampus naik mobil, bahasa Inggrisnya gimana? He Goes to campus to campus naik mobil. on apa? Kalau naik mobil itu by Baik car. ya, by car every day. Gitu ya. Kalau naik transportasi umum gimana? Ojek Ya, bahasa Inggrisnya bagaimana? She goes to campus kampus naik transportasi umum. By apa? Transportasi ojol. Ojol bahasa Indonesia. Oh. Transportasi umum ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Ya, apa tadi? Sudah disebut teman-teman? Public transport. Public transportation ya, dan sebagainya ya. Ini kan pilihan jawabannya. Thank you, Darwis. Now I would like Anis Cantika. Anis, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur setiap hari? Coba di bahasa Inggriskan, diterjemahkan dulu. What do you Pinter. What do you? Ya, what do you? do after What do you do after you wake up you wake up every morning? every morning? Pinter. Nah, ini kan pertanyaan ya, harus dijawab ya. Harus dijawab. Jawabannya bagaimana? Misalnya apa? Apa yang kamu lakukan setiap bangun tidur ngapain? Siapa tadi namanya? Anis. Anis ya, Anis Cantika. Umpamanya kamu kalau bangun tidur ngapain, Anis? I will clean. I Will. nggak pakai will dong. Kan ini simple present. I nggak pakai will. clean the bed. Oh, rapiin tempat tidur. Yes. Ya, I make the bed ya. I make the bed after I wake up ya. Oke, good. I make the bed after I wake up every morning ya. Boleh ya seperti itu ya. Kalau seumpamanya saya sembahyang setelah saya bangun tidur, bahasa Inggrisnya gimana?
Sudah ada itu. Saya sembahyang setelah bangun tidur. I prayer. I say prayer. I say prayer. Say prayer. Wake up every morning. Ya, after I wake up. Every morning. After I wake up every morning. Ya. Atau boleh kalau kita tidak pakai I, maka ini setelah after kita pakai ing ya. Jadi begini, I say prayer after waking up every morning ya, seperti itu. Sekarang ini, apakah saudara perempuanmu seorang guru? Bahasa Inggrisnya gimana? John sama Pak. Your sister Pintar. Is your sister a teacher? a teacher? Pintar. Good, very good. Nah, ini kan harus dijawab ya. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Is your sister a teacher? Kalau iya, dia guru. Yes? Yes. It is. Kok it is? Sister kok it is? Yes. Kan perempuan dia itu. Yes, Siapa? he is. Siapa? He Yes, oke. Kalau tidak? Kalau tidak, no. No? No, she is. Loh, udah si is kok, no kok si is lagi? Kalau si is itu untuk yang yes, ya si is. Kalau no, apa? No. Yes, she isn't. No, she isn't. Itu ya. Oke. Satu lagi deh untuk Anis. Apakah kamu bekerja di akhir pekan? Bahasa Inggrisnya gimana? Do you work Pinter. Do you work on weekends? on weekends? Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kan ini pertanyaan ya, harus dijawab ya. Yes, yes apa? Kalau iya bagaimana? Yes apa? Yes, I am. Bukan I am dong. Kan pertanyaannya pakai do, jawabnya pakai am itu loh. Yes, I do. Yes, I do. Kan pertanyaannya pakai do. Masa jawabnya pakai am? Oke. Terus kalau tidak? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Oke. Thank you, Anis. Berikutnya adalah Muhammad Zahid. Oke, good Zahid. Apakah kamu siswa Tadika Puri? Bahasa Inggrisnya gimana? Apakah kamu siswa Tadika Puri? Are you a student of Tadika Puri? Ya, are you a student of Tadika Puri. Tadika Puri ya, atau are you Tadika Puri student? Ya, boleh ya. Are you a student of Tadika Puri? Harus dijawab ya, karena ini kan pertanyaan. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kalau iya saya murid Tadika Puri, atau tidak saya bukan murid Tadika Puri. Yes, I am. Pintar. Yes, I
I am ya. Kalau tidak, Tidak apa, Cok? ya apa tadi? Saya dengar Yes, dari I John. No? No, I not. Ya, no, I'm no, not. I'm not ya. No, I'm not. Ya, pintar. Very good. Sekarang yang ini. Apakah Rudi dan Andi saudara kandung? Rudy and Ardi. Pintar. And Are Rudi and Ardi Ardi siblings. siblings? Ya. Oh, Apakah siblings. Rudi dan Ardi siblings? Saudara kandung ya. Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, he is. Kok he is? Rudi dan Ardi bukan he is dong. Oh, yes. Yes, they are. Pintar. Yes, they are ya. Kalau mereka saudaraan. Kalau tidak? No, they are. No, They are. no, they aren't ya. No, they aren't. Ya. Seperti itu. Ya. Bacanya aren't ya, bukan aren't ya. Okay, good. Thank you very much. David. You're welcome, sir. Good. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menerjemahkannya. Nah, nanti soalnya juga sama. Ini saya kirimkan ke grup. Jadi bisa kalian nanti catat. Tapi nanti nyatatnya nanti saja. Atau kalau kamu pengen lihat, ya lihat saja di video nanti ya. Oke, kalian lihat di video. Alright. Oke, next. Tugas kalian ya teman-teman ya. Tugas kalian adalah menerjemahkan 15 kalimat di bawah ini dengan cara sama seperti tadi. Ya. Jadi kalau dia bukan kalimat tanya, cukup kalian terjemahkan saja. Misalnya seperti nomor 1 ya, itu kan bukan kalimat tanya. Jadi cukup kalian terjemahkan. Tetapi kalau dia kalimat tanya, harus kalian terjemahkan plus diberi jawaban ya. Oke? Oke. I'm going to send the questions ya to your group. Dan nanti hanya yang sudah betul semua saja yang akan namanya akan saya tulis di grup ya. Jadi kalau masih ada yang salah, saya akan beritahukan nomor berapa yang salah ya. Dan nanti kamu ulang lagi sampai betul semua, dan once you get everything correct, your name will be listed on the group ya. Jadi ketika kamu sudah benar semua ke-15 kalimat itu, maka akan saya posting di grup namanya. Oke? Give me your thumb if you understand. Kasih jempol kalau paham. Okay, good. So I think that's all for today. Thank you for joining me this afternoon, and I'm waiting for your assignment to be submitted. Thank you guys very much.